sehingga kita bisa bersua di tempat penuh dengan barokah ini. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Al-An'am, surat yang ke-6. Malam ini kita akan membaca ayat yang ke-161 sampai 165. Karena surat Al-An'am ini adalah sampai 165 ayat. Dan malam ini kita akan selesaikan semuanya, dan berarti bahwa hari Rabu lusa kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Dan nanti di akhir pertemuan kita berdoa untuk suami dari jemaah kita. Di sini ada jemaah kita yang hampir tidak pernah juga absen, tidak pernah alpa, yaitu Ibu Emil Bahardin. Kemarin atau tadi pagi suami beliau meninggal dunia, yang bernama almarhum Bapak Iman Ciptadi Pujo Utomo. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan kesalahannya nanti di akhir pertemuan. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat yang ke-6 ayat 161 sampai 165. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى
ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي صدق العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآل الأطهار على رسول اللهم صل على محمد وعلى الله. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Tuan-tuan, Puan-puan yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bacaannya tadi Allah Subhanahu wa taala mencatatkan semuanya di dalam lembaran-lembaran yang paling mulia di sisinya, sehingga nanti ketika kita sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab diampunkannya segala dosa dan kesalahan kita yang kita bawa nanti ke alam akhirat. Kita teruskan surat Al-An'am, surat yang ke-6. Surat Al-An'am atau surat yang ke-6 ini secara bahasa artinya binatang ternak atau hewan ternak. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Di surat Makkiyah artinya surat yang turunnya sebelum Nabi berpindah ke Madinah atau Yathrib. Surat ini jumlah ayatnya 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-165. Jadi sudah terakhir selesai tadi kita baca sampai akhir. Pembahasan terakhir kita adalah sampai 160. Ingat sebelumnya kita bicara tentang ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi agama kita bukan saja melarang makanan, tapi juga ada perbuatan yang dilarang. Makanan yang dilarang kita sudah tahu semuanya, tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kita sudah pelajari ada 10 macam. Dan ini adalah kelanjutannya, dan kita review kembali dari ayat 160. Ini adalah berkenaan dengan keadilan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati
fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa saja yang datang, maksudnya datang kepada Allah bil hasanati dengan membawa kebaikan atau dengan melakukan kebaikan. Jadi kata-kata ja'a itu secara bahasa datang dari dari sini menuju kepada objek. Jadi kalau misalnya kita datang kepada Allah berarti dari luar masuk kepada Allah, itu namanya ja'a, datang. Namanya datang itu dari tempat yang jauh mendekat. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah kita, berarti kita tadinya jauh menjadi dekat, datang. Nah, siapa yang datang? Maksudnya datang kepada siapa? Allah. Bil hasanati. Nah, ini kan menjelaskan kepada kita bahwa untuk datang kepada Allah itu tidak spesifik, misalnya sholat saja, puasa saja, tapi segala bentuk kebaikan. Jadi segala amalan-amalan baik, hasanah, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan Allah mengatakan siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan, falahu, maka Allah akan berikan ganjaran kepadanya asyru amsalihah, 10 kali lipat daripada perbuatan baik tersebut. Dari ayat ini lahirlah hadis terkenal dari Nabi yang disebut dengan hadis qudsi. Bahwa siapa yang datang kepadaku dalam keadaan siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Jadi sejengkal, dia datang kepada kita sehasta. Siapa yang datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepah. Depah itu tangan direntangkan. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Nah, ini sebetulnya. Ya. Jadi Allah selalu membalas dengan berkali lipat. Jadi kalau kita datang kepadanya satu jengkal, dia datang satu hasta. Kalau kita datang kepadanya berjalan, dia datang dalam keadaan berlari, kan lebih cepat. Wa man jaa bisayyi'ah, tetapi sebaliknya siapa yang datang dengan membawa keburukan, jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak kembali kepada Allah. Semuanya datang kepada Allah. Cuma ada yang datang dengan kebaikan, ada yang datang dengan kejahatan. Nah, kalau dia datang dengan kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalasi kecuali senilai kejahatannya. Nah, kejahatan itu sebetulnya menjauhkan kita dari Allah. Kita datang juga, tetapi justru menjauh. Jadi kalau kita berbuat jahat, alih-alih mendekat, justru menjauh. Ini yang disebut dengan fujur. Jadi ke dalam Al-Quran itu kan cuma 2 gerakan manusia. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau kita berbuat buruk, dia akan fujur, menjauh. Tapi kalau kita berbuat baik, hasanah, taqwaha, mendekat kepada Allah. Dan Allah mengatakan kita tidak mungkin terzalimi, wala yuzlamun, tidak mungkin terzalimi oleh Allah SWT sesedikit apapun. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat yang ke-161. Ini kita bayangkan saja ini sebagai jembatan titian atau titian sirat. Dan ini masih besar. Katakanlah di bawah ini adalah neraka. Ibu bisa bayangkan kalau di bawah ini adalah api. Seperti sungai, tapi sungai api misalnya. Lalu kita berjalan di atas, bagaimana mengerikannya. Ada yang mengatakan bahwa titian sirat itu lebih tipis daripada rambut di belah 7. Nah, ini sebetulnya perumpamaan, majas. Bahwa melewati jalan lurus di dunia ini itu berat. Sedikit-sedikit orang bisa jatuh ke kiri atau ke kanan. Dan kalau orang jatuh dari jalan lurus berarti jatuh ke dalam neraka, seperti di dalam jembatan gantung ini. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad. Jadi katakanlah. Ya, jadi artinya sampaikan kepada manusia. Innani, sungguhnya aku ini, jadi ini adalah Allah, tetapi melalui Nabi. Ya, ingat, melalui Nabi, karena ini aku Tuhan. Ya, ini kan Tuhanku. Innani hadani Rabbi, Tuhanku. Katakanlah Muhammad, innani hadani, sungguhnya aku ini oleh Tuhanku diberikan petunjuk. Innani, sungguhnya aku ini, saya seperti ini bukan karena mau saya, bukan karena saya mengarang, menciptakan sesuatu, tetapi hadani Rabbi, Tuhanku lah yang menggait, membimbing aku. Jadi ini bukan dari saya. Jadi walaupun di sini ada kata saya, di sini juga ada saya, ya. Tetapi di sini yang melakukan semuanya adalah Rabbi, Tuhanku.
Yang melakukan ini adalah Tuhanku. Dikul katakanlah innani hadani rabbi. Katakanlah sungguhnya aku ini hadani rabbi. Bisa sampai di sini artinya menjadi nabi, menjadi rasul dan mendapatkan wahyu dan disebut manusia sempurna karena hadani rabbi, Tuhanku menggait, membimbing, memandu aku. Memandunya kemana? Ila suratin mustaqim. Menuju kepada jalan yang lurus. Jadi ila suratin mustaqim. Dan ini kita pelajari sebelumnya. 151 dulu ada 5 larangan. Ayat 151. Ayat 152 ada 4 larangan. 153 ada 1 larangan. Yaitu ketika Allah mengatakan hada siratin mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tatafarraqu, dan jangan menyimpang dari jalan tersebut. Larangannya di situ. Nah, jadi artinya apa? Bahwa Nabi bisa melakukan, meninggalkan yang 10 perkara itu karena dibimbing oleh Allah. Jadi kita manusia, sepintar-pintarnya kita, sekuat-kuatnya kita beribadah, setawadu-tawadunya kita, tidak boleh mengalamatkan kemampuan pada diri kita sendiri. Jadi kita belajar, sebetulnya tanpa kita rasakan, Tuhanlah yang membimbing kita untuk sampai ke sini, yaitu misalnya rajin belajar Al-Quran. Karena kalau Bapak, Ibu, Tuan dan Puan rajin menghadiri majelis tadabbur kita ini, kan berarti Bapak, Ibu, Tuan dan Puan semuanya sudah bisa menyisihkan waktunya yang penting itu, khusus untuk belajar Al-Quran selama 3 kali dalam sepekan, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat malam. Kenapa kita bisa seperti ini? Sebetulnya bukan kemampuan kita. Tetapi sama dengan Nabi mengatakan, innani hadani rabbi ila suratin mustaqim. Yang menggait kita ke sini adalah Tuhan kita, Allah SWT, agar kita menempuh jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Karena dinan qiyaman. Inilah agama yang tegak. Dinan qiyaman. Sebagai agama yang tegak, yang lurus. Jadi jalan lurus ini adalah agama yang lurus. Jadi kalau kita tidak melewati surat al-mustaqim, berarti kita tidak sedang berada di dalam agama yang lurus. Kalau mungkin orang Inggris menyebutnya, kalau kita tidak sedang berada di jalan yang lurus, berarti kita tidak sedang on the right track. Kita tidak berada pada track, pada jalur yang benar. Jalur yang benar itulah dengan dinan qiyaman. Agama yang selalu tegak. Dinan qiyaman. Agama yang lurus. Dan ini adalah penting sekali karena bisa keluar kata-kata Sayyidina Hussein atau cucunya Nabi pada saat bulan Muharram tanggal 10 ketika dikepung oleh musuh-musuhnya untuk dibunuh, beliau terkadang dikutip beliau berkata atau bersabda bahwa kalaulah agama Muhammad ini tidak akan lurus kembali kecuali dengan matinya aku, maka wahai pedang-pedang musuh, ambillah nyawa saya, ambillah hidup saya. Kalau bahasa Arabnya mengatakan ingkana din Muhammadin. Ingkana din Muhammadin. Apa itu din Muhammadin? Qiyaman. Din Muhammadin adalah dinan qiyaman. Dikatakan ingkana din Muhammadin lam yastaqim. Nah, yastaqim di sini nih. Apa dan ini? Lam yastaqim, tidak akan tegak kembali illa biqatli, kecuali dengan terbunuhnya aku, saya. Faya suyufi, maka wahai pedang-pedang musuh, khuzini, ambillah nyawa saya. Jadi taruhannya dirinya. Yang penting agama harus tegak. Jadi ila suratin mustaqimin dinan qiyaman millat Ibrahim hanifah. Dan itulah millah Ibrahim yang lurus. Jadi inilah millah Ibrahim yang lurus. Jadi artinya agama Nabi Muhammad adalah agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah penerus daripada ajaran Nabi Ibrahim. Kita sudah bahas dulu di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ketika Allah berfirman wa idzi battala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalim. Dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah SWT, menguji Ibrahim.
Apa ujiannya? Bikalimatin, beberapa kalimat. Fatamahun, dan Nabi Ibrahim menerima semuanya. Lalu kemudian Allah berkata, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang saya, wahai Ibrahim, akan mengangkat kamu sebagai imam linnasi, bagi seluruh manusia. Linnasi imama. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan, tugas saya sebagai imam bagi seluruh manusia ini, saya minta diteruskan oleh keturunanku. Min dzurriyyati, dzurriyyatku. Qala, apa jawaban Allah? Allah menjawab, benar, zuriatmu, tetapi hanya berlaku pada zuriatmu yang suci. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ahadku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim atau yang cacat secara rohani. Nah, jadi itulah milah Ibrahim sebetulnya. Jadi katakan inilah agama Islam, karena kan di atas ini kelanjutan dari 151, 152, 153. Dan di sini Nabi Muhammad mendeklarasikan, menyampaikan bahwa innani hadani rabbi, Tuhan pula yang menggait, membimbing, memandu aku ke sini, yaitu ke jalan yang lurus. Dan jalan lurus apa? Dinan qiyaman millat Ibrahim, yaitu agama lurus yang merupakan millah Ibrahim yang hanifah. Hanifah itu artinya tidak ada kepentingan dalam jiwanya. Hanif, ya. Hanif itu artinya benar-benar jiwanya dalam keadaan kosong dari apapun selain daripada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu adalah contoh teladan yang di dalam jiwanya tidak ada syirik. Apa artinya tidak ada syirik? Tidak ada apapun dalam jiwanya selain daripada Allah. Kita bisa lihat waktu disuruh menyembelih anaknya, cintanya kepada anaknya ada, tapi runtuh ketika berhadapan dengan cintanya kepada Rabb-nya, Tuhannya. Cintanya kepada istrinya tinggi, tetapi semuanya menjadi runtuh ketika berjumpa dengan cintanya kepada Allah, Tuhannya. Begitu juga Hajar, sangat cinta kepada anaknya, putranya Ismail, tetapi secinta-cintanya kepada putranya Ismail menjadi runtuh ketika berhadapan dengan cintanya kepada Allah. Cintanya kepada suaminya juga begitu. Hajar sangat cinta kepada suaminya, tetapi begitu berhadapan dengan cintanya kepada Allah, maka cinta kepada suaminya runtuh. Begitulah seterusnya. Wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim itu adalah caranya ketika tidak ada lagi syirik, tidak ada kepentingan apapun di dalam jiwa. Wa ma kana minal musyrikin. Ayat kata milah Ibrahim dalam Al-Quran kita bisa temukan di beberapa tempat. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Waman ahsanu dinan." Waman ahsanu dinan. Siapakah lebih baik agamanya? Mimman, daripada orang-orang yang aslama. Aslama itu adalah mentaslimkan, mendamaikan, menyerahkan wajah hatinya, wajah dirinya, wajah eksistensialnya sebagai manusia. Serahkan kepada siapa? Lillah. Jadi aslama wajahu lillah. Menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia tetap berbuat baik. Jadi menyerahkan diri bukan karena tidak bisa mengurusi dirinya, tetapi karena dia tahu bahwa dirinya tidak punya daya dan kekuatan apapun juga, makanya dia berbuat baik. Wa huwa muhsinun. Wattaba, dan mengikuti apa? Millata Ibrahim hanifa. Seraya mengikuti milah Ibrahim secara hanif. Jadi wattaba millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu, dan Allah menjadikan Ibrahim, Nabi Ibrahim sebagai khalil, kesayangannya. Jadi kalau kita mengikuti milah Ibrahim, berarti juga mengikuti cinta Allah kepada Ibrahim sebagai khalil. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi khalilnya Allah, kesayangannya Allah, maka jadilah penerus milah Ibrahim. Surat Haji, surat 22 ayat 78 nih. Ini surat Haji. Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi."
Dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah fillah di dalam Allah. Ini bukan fisabilillah, tapi fillah, sudah di dalam Allah. Kan ada perjalanan dari makhluk kepada Allah, dan ada perjalanan di dalam Allah. Ada perjalanan dari Allah kepada makhluk bersama Allah. Ada perjalanan di tengah-tengah makhluk bersama Allah. 4 perjalanan. Nah, wajahidu fillah, dan orang yang bersungguh-sungguh fillah di dalam Allah, harus jihadnya apa? Haqqa jihadi. Tidak boleh setengah-setengah. Harus sebenar-benarnya. Haqqa jihadihi. Makanya jemaah sekalian sebagai apa contohnya, apa tandanya? Ya, kita berjanji misalnya untuk terus mempelajari kitab suci Al-Quran setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat malam. Kalau ini kita ikrarkan di hadapan Allah, dan kemudian kita bersungguh-sungguh, nah maka itu yang disebut dengan haqqa jihadihi. Kenapa? Karena fillah. Ya. Fillah itu artinya di dalam Allah. Apa di dalam Allah? Yaitu memahami asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Bagaimanakah kita memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah? Ya, Al-Quran. Jadi kata-kata fillah itu kalau dalam persepsi kita adalah fil Quran. Karena kita tidak mungkin sampai ke dalam zatnya Allah dalam pengertian hakiki. Kita memang bisa datang ke sana dengan memfanakan diri kita, tapi kita belum sampai ke situ. Itu berat, dan itu yang pasti sampai di sana adalah para nabi dan rasul. Orang lain, orang awam seperti kita, terhitung jari. Jadi wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jatabakum, dialah Allah yang memilih kalian, memilihkan kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid din, dan apa saja yang Allah jadikan untuk kalian di dalam agama, min harajin, dalam kesempitan. Artinya Allah tidak memberikan agama ini kepada kalian dalam bentuk kesempitan. Jadi kalau kita beragama semakin sempit, semakin gampang tersinggung kalau agama kita disinggung-singgung, nah maka berarti kita sempit. Kalau kita sempit, berarti kita belum masuk kategori ini. Karena dikatakan huwa jatabakum, dialah memilih kalian untuk agama ini, dan tandanya adalah wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak boleh ada haraj, kesempitan. Dan inilah siapa? Inilah millata Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Jadi kalau di tempat lain, millata Ibrahim. Kalau sini, millata abikum Ibrahim. Millah bapak-bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Wa dia Allah samakumul muslimin. Siapa saja kita ini, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, kalau kita benar-benar berserah diri kepada Allah melalui kitab sucinya, nah, inilah disebut dengan huwa samakumul muslimin. Dia memberi nama kepada kalian. Sama itu memberi nama, menamai. Dialah Allah menamai kalian dengan al-muslimin. Jadi muslimin di sini bukan hanya panggilan orang muslim, tetapi muslim di sini adalah orang yang sudah berserah diri kepada millah Ibrahim. Jadi kepada millah Ibrahim. Min qabl wa fi hada. Jadi inilah millah Ibrahim yang dianut oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, wa fi hada, dan Nabi Muhammad ini. Supaya apa? Liyakuna rasulu syahida, supaya rasul nanti menjadi saksi alaikum atas kalian. Wa takunu, dan kalian menjadi syuhada, saksi ala nas, atas seluruh manusia. Jadi kita bisa menjadi saksi terhadap seluruh manusia, kita bisa menjadi teladan bagi manusia, kita bisa menjadi semacam gurunya manusia, ataukah contoh teladannya manusia, dan Rasulullah menjadi saksi atas kita itu apabila kita juga menjadikan diri kita tersaksikan oleh Rasul. Liyakuna rasul syahidan alaikum. Barulah watakunu, kalian yaitu umat Islam juga menjadi saksi atas seluruh manusia. Faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Ini semua millah Ibrahim seperti ini. Wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Wa maulakum, dialah maula kalian. Kalau di surat Al-Baqarah kita katakan anta maulana. Kalau di sini huwa maulakum, dialah maula kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindung, maula,
dan sebaik-baik nasir penolong. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh kepada Allah, ya dia adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kita balik lagi ke sini, maju ya. Jadi kesimpulannya, Milla Ibrahim itu adalah maka naminal musyrikin, membersihkan jiwa kita dari apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah Muhammad. Ya. Sama tadi atas qul juga. Ini kan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad sama dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu Milla Ibrahim tadi. Yaitu apa? Qul katakanlah inna salati, sungguhnya salatku. Karena kan tadi wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah wa makana minal musyrikin, tidak ada syirik, tidak ada pagan di dalam jiwanya. Inna salati, sungguhnya salatku. Salatnya itu sembahyang. Sungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadah korbanku. Nusuk ini bisa bermakna hajiku, bisa bermakna ibadah korbanku. Ada pakai masukkan hak akikahku. Karena dari sini muncul kata manasik. Wa nusuk itu dan manasik. Ya. Nusuk itu juga dipakai untuk korban. Jadi terkadang dan ibadah korbanku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Mahyaya, ya, ini adalah mahyaya wa mamati. Jadi baik hidupku ataupun matiku lillahi. Lillahi, semata-mata untuk Allah, tidak ada yang lain. Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kata-kata ini mayoritas umat Islam mengenal atau menghafalnya, walaupun mungkin tidak tahu bahwa ini terletak di dalam surat Al-An'am ayatnya 162, tapi mayoritas umat Islam baca ini karena mayoritas umat Islam itu biasanya baca doa iftitah. Doa iftitah itu perbedaannya antara Sunni dan Syiah cuma pada di mana membaca doa iftitah. Kalau di Sunni, doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Setelah Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin, baru qul inna salati, jadi tambahkan, tidak ada qulnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kalau dari mazhab Ja'fari Ahlul Bait itu adalah sebelum takbiratul ihram. Jadi ada kalau dia baca. Tapi ingat, dua-duanya sama, yaitu bukan wajib, sunnah. Jadi bisa baca sebelum takbir kalau versi Ja'fari Imamiyah. Baca dulu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi itu dibaca. Nah, tetapi yang menarik di sini ada kata mahyaya dan mamati. Ini kemudian menjadi doa bagi orang-orang yang hidup dan matinya seperti dalam ayat ini, yang ini dibaca oleh Nabi Muhammad. Karena kan tadi Nabi Muhammad itu di atas. Ya. Innani hadani, kan begitu. Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad telah mengatakan ini, Muhammad. Sesungguhnya salatku, Nabi berkata. Nah, berarti kan kita aja seperti itu. Mahyaya, hidupnya Nabi. Wa mamati, matinya Nabi. Nah, maka kemudian dari sini ada doa tuh. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Kan ada tuh doa seperti itu. Jadi Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadan wa ali mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi ada seperti itu doanya. Ya. Cuma biasanya kalau kita memimpin doa dan banyak, bisa kita ganti dengan mahyana. Ya. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, jadi intinya adalah di sini ada doa yang sangat menarik. Dan ini bukan hanya doa, tetapi harusnya kita tafhimkan, kita harus pahami, kita harus
tadaburi, ya, bahwa salatku itu bukan hanya sekedar gerakannya, wa nusuki bukan hanya sekedar ibadah, tetapi pengorbanannya, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ini disebut dalam berserah diri semata-mata karena Allah, lillahi. Makanya ada kalau berniat, ada di belakangnya lillahi ta'ala. Misalnya usalli farda bla bla bla, berterakhir lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala. Nah, jadi ini adalah di dalam surat Al-An'am 162. Kita lihat di sini. Surat Al-Hajj juga, ini tadi Hajj. Ayatnya tadi ini adalah 78. Sekarang kita mundur di sini. Di 67. Likulli ummatin, ini bicara tentang mansakan, manasik tadi. Kan ada manasik di sini. Nusuki. Likulli ummatin, setiap umat, ja'alna kami jadikan padanya mansakan, manasik. Manasik di sini artikan cara beribadah. Jadi setiap umat itu punya cara beribadahnya. Kata-kata mansakan ini maksudnya bahwa bukan berarti berbeda-beda, tetapi maksudnya setiap umat itu punya manasiknya dan manasiknya sama. Artinya bahwa Nabi Ibrahim punya manasiknya, Nabi Ishak punya manasiknya, Nabi Ismail punya manasiknya, Nabi Yakub punya manasiknya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semuanya punya manasiknya dan sama. Jadi likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami berikan kepadanya manasik. Manasik itu tata cara ibadahnya, syariatnya. Mereka itu nasiku yang mereka jalankan. Jadi kami berikan kepada mereka manasik yang mereka menjalankan manasik itu. Kalau diartikan syariat, melewati syariat itu. Fala yunazi'unnaka fil amri wada'u ila rabbika. Maka hendaknya nggak usahlah mengkondisikan sesuatu sehingga mereka itu membantah kamu. Artinya bahwa jangan kita beri kesempatan orang membantah kita. Caranya bagaimana? Jangan kita berbicara kepada orang bersifat mendikte atau bersifat memaksakan, mendesakkan pendapat kita. Karena kalau itu kita lakukan, akan membuka peluang yang bersangkutan membantah. Bukan lagi berargumentasi, tapi membantah. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, fa'in tanazatum, kalau kalian berbantah-membantah, maka farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, fala yunazi'unnaka, seharusnya mereka tidak mendebat kamu Muhammad. Fil amr, dalam urusan ketuhanan ini, dalam urusan keagamaan ini. Tetapi faktanya sudah begitu, mereka membantah kamu Muhammad. Apa tugas kita? Apakah juga balik membantahnya? Jangan. Apakah balik menyerangnya dengan kata-kata verbal? Jangan. Lalu apa yang dilakukan? Wada'u ila rabbika. Ajaklah dengan cara yang baik-baik ila rabbika. Di tempat lain, di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl itu surat 16 dikatakan, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Kalau terpaksa berjidal, berdiskusi, jadilhum billati hiya ahsan. Jadi intinya di sini adalah fala yunazi'unnaka fil amr. Janganlah memberi peluang kepada mereka untuk membantah kamu dalam hal ini, dalam urusan ini. Dalam caranya bagaimana? Jangan kita mau bersikap mendikte kepada orang lain, termasuk kepada orang yang paling dekat dengan kita. Sebaliknya, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Apa sebabnya? Innaka la'ala hudan mustaqim. Karena sesungguhnya kamu Muhammad, kamu Muhammad, la'ala, benar-benar berada di atas petunjuk mustaqim. La'ala hudan, berada di atas petunjuk, menuju kepada jalan atau melewati jalan lurus mustaqim. Hudan mustaqim. Nah, jadi ini adalah surat Haji ayat 67. Jadi kita sudah jelas di salat, korban atau ibadah, hidup dan mati. Jadi cuma ini saja. Bisa kita katakan salat ini adalah rohaninya, maksudnya ibadah rohaninya, sedangkan nusuk ini adalah ibadah hartanya. Karena kalau korban kan ada kambingnya kan berarti ada uangnya. Jadi ini adalah hartanya, ini adalah jiwanya. Karena Al-Quran mengatakan,
jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Salat ini adalah anfusina, karena dikatakan aqimis salata lidzikri. Ya. Jadi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjut. Ini adalah diantara pagan namanya. Ini diantara patung-patung yang dibuat manusia, tapi kemudian disembah, dikasih sesajen, kemudian dikasih dupa biasanya, kemudian mereka datang ke situ pada malam-malam tertentu yang mereka anggap malam sakral, kemudian mereka meminta melalui patung ini, padahal cuma bentuknya doang kelihatannya agak aneh, tetapi hakikat bendanya tetap adalah kayu. Kalau kita lihat ini dari kayu. Gitu. Begitu juga yang di sebelah sini, sebelah kiri sini, ya kalau kita lihat ini bikin-bikin begini mungkin mengibaratkan ini sebagai jai langkung, baru kemudian ataukah jinnya supaya pergi harus terbakar, nah seperti itu. Itu adalah kepercayaan tidak berdasar. Ataukah bikin tengkorak seperti ini, di sini ada ada asap yang keluar dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada hal seperti ini dalam jiwa kita, tindakan kita menjadi irasional. La syarika lahu. Kan tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, baru la syarika lahu. Tidak boleh ada sekutu baginya. La ini mutlak, la tidak boleh ada. Syarika, tidak boleh ada syarikat. Tidak boleh ada syarikat. Sekutu, teman. Tidak boleh ada selain lahu baginya. Syarikat. Jadi kalau di Iwan kita di Malaysia, Singapura, syarikat ini sudah menjadi bahasa sehari-hari. Persekutuan mereka sebutnya dengan persyarikatan. Syarikatan. Kalau kita menyebutnya Amerika Serikat. Nah, kalau Iwan kita di Malaysia menyebutnya Amerika Syarikat, karena dari kata bersyarikat. Jadi bersekutu. Karena Amerika itu kan banyak negara-negara bagian, bersekutu jadi satu. Berkumpul jadi satu, jadilah state itu membentuk United States. State itu membentuk satu persatuan. Nah, jadi la syarika lahu, tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Ini la-nya mutlak. Tidak boleh ada apapun juga, termasuk dicontoh kata Nabi Ibrahim. Anaknya tidak ada di hatinya. Istrinya tidak ada di hatinya. Itulah sebabnya ketika disuruh membawa istrinya ke padang pasir, dia melakukannya dengan gampang. Ketika disuruh menyembelih anaknya, dia melakukannya dengan gampang. Kenapa? La syarikalah. Dan inilah kebahagiaan sejati kita. Siapa yang tidak sampai ke sini, tidak akan sampai kepada kebahagiaan sejati. Yang namanya kebahagiaan bahagia sejati bukan berarti bahwa dia tidak dapat cobaan, bukan berarti bahwa dia tidak sakit, bukan berarti bahwa dia tidak masuk penjara. Enggak. Bisa saja sakit keras. Contohnya Nabi Ayub, sakit keras. Tapi la syarika lahu, dia tidak menderita dengan penyakitnya. Dia di penjara seperti Nabi Yusuf, padahal tidak melakukan apa-apa. Tapi karena la syarika lahu, dia tidak merasa menderita dalam penjara. Kenapa? La syarika lahu. Jadi orang yang beriman itu bukan berarti tidak sakit, bukan berarti tidak ada masalahnya dengan hukum, bukan berarti dia itu tidak valid kalau berbisnis, bisa saja. Bukan berarti dia itu tidak bermasalah dengan penguasa, bisa saja bermasalah seperti Nabi Musa. Tetapi la syarikalah. Kalau dia bermasalah dengan penguasa, tidak karena takutnya penguasa, lantas kemudian menyembah-nyembah penguasa. Biasa saja. Penguasa kita taati peraturan yang telah ditentukan. Jadi namanya la syarikalah. Tidak boleh ada sekutu, tidak boleh serikat yang lain selain daripada Allah. Jadi kesimpulannya, di dalam jiwa kita cuma satu. Allah, 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 atau kata Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Bilal bin Rabah ketika dicambuk, dicemetih, di tengah padang pasir yang terbuka, siang hari panas, tahu sendiri panas di padang pasir bisa 40 derajat ke atas, 50 derajat. Bilal di sana, diterlentangkan
baru ditindih atau ditindis dengan batu sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Baru setelah itu dicambuk, dicemeti. Ya, tetapi kenapa Bilal tidak kemudian keluar dari Islam atau tidak mencela Nabi Muhammad? Jawabannya sederhana. Karena setiap cemetian yang jatuh ke tubuhnya, ia langsung mengatakan ahad, ahad, ahad. Sehingga cemetian mereka, kepala kaum Quraisy ini kepada Bilal, justru semakin membuat Bilal merasakan kebahagiaan. Ini disebut dengan la syarika lahu. Tidak boleh ada sekutu baginya. Wabidzalika, dan seperti inilah. Ini adalah Nabi Muhammad. Wabidzalika, zalikanya kembali ke sini. Wabidzalika, dan seperti prinsip inilah, sambungannya dari atas ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wabidzalika. Seperti itulah. Umirtu, aku diperintahkan. Seperti itulah aku diperintahkan. Jadi saya diperintahkan sebagai nabi untuk membawa ajaran ini adalah dalam rangka la syarika lahu. Supaya dalam jiwa kita tidak boleh sekutu baginya. Jadi wa ma umirtu, ataukah umirtu dan umirtu, aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu, begitulah saya diperintahkan. Artinya perintah Allah kepada saya agar membuat manusia menjadi la syarika lahu fi qalbi atau fi qulubihim. Jadi kan di dalam jiwa-jiwa kita tidak boleh ada sekutu. La syarika lahu fi qulubina. Tidak boleh ada serikat bagi Allah dalam kalbu-kalbu kita. Dan kata-kata umirtu ini sama semuanya maknanya. Beda-beda kalimatnya tetapi maknanya sama. Coba kita lihat kata umirtu yang lainnya. Ini adalah surat Az-Zumar ya. Ini adalah surat Az-Zumar ayat 11. Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad. Ini sungguhnya aku, ini Nabi Muhammad. Tuhan ini berkata, "Qul," katakan Muhammad. Ini sungguhnya aku ini umirtu, diperintah. Diperintah apa? A'budallah, diperintah untuk beribadah. Umirtu an a'budallah. Ini annya sebetulnya tidak, walaupun tidak diartikan tidak apa-apa. Karena ini persyaratan gramatika bahasa Arab apabila berjumpa dua fiil. Ini dua fiil yang berjumpa. Umirtu a'buda. Ini umirtu ini adalah bentuk lampau tapi fiil. Ini adalah bentuk sekarang mudhari tapi fiil juga. Nah, ini tidak boleh bersama, harus umirtu an a'budallah. Aku diperintah menyembah Allah. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilewati. Kalau mau diterjemahkan, aku diperintah untuk, bisa untuk menyembah Allah. Tapi walaupun tidak diartikan bisa. Saya diperintah menyembah Allah. Jadi saya diperintah menyembah Allah. Mukhlisan, dalam keadaan mukhlis. Mukhlisan. Nah, mukhlis ini beda dengan mukhlas. Jadi ini adalah sikap jiwa mukhlis. Sedangkan jiwa yang terjaga seperti manusia suci, mukhlas. Nah, ini mukhlisan. Jadi saya diperintah untuk menyembah Allah dalam keadaan mukhlisan. Artinya apa? Ibadah apapun yang kita lakukan, baik yang mahda seperti sholat, puasa, zakat, ataupun yang gairu mahda seperti mengaji seperti ini, atau mengajar kalau dia guru atau ustadz, maka tidak boleh ada kepentingan di dalam jiwanya. Karena kalau ada kepentingan, berarti dia tidak seperti ini. Sedangkan Nabi mengatakan, aku diperintah untuk menyembah Allah dengan cara mukhlisan. Tidak boleh ada kepentingan di dalam jiwa. Jadi Nabi beribadah bukan supaya sembuh dari penyakitnya. Nabi beribadah bukan supaya tambah banyak hartanya. Nabi beribadah bukan tambah berwibawa dilihat orang. Nabi beribadah bukan supaya dipilih orang dalam suatu partai politik. Bukan. Itu semuanya adalah kepentingan. Itu semuanya adalah interest. Dan Nabi tidak punya interest. Saya diperintah menyembah Allah tanpa interest, mukhlis, bersih. Lahu semata-mata adin, itu agama. Inilah yang harus kita lakukan semuanya. Jadi mukhlisan lahudin, semata-mata ikhlas, lahu untuk Allah, adin, yaitu melalui agama. Jadi kita ikhlas kepadanya untuk, kapan kita ikhlas kepadanya? Menyerahkan, melepaskan semuanya. Ini ikhlas. Sehingga yang ada hanya dia. Bagaimana jalannya? Adin, agama. Melalui ketaatan kepada agama. Ini adalah surat Az-Zumar. Ya.
Ini ayat ini mirip ini bisa kita temukan di surat Al-Bayyinah ini. Surat Al-Bayyinah ini adalah surat yang ke-98 ini. Lam yakunin, tapi kita langsung ke ayat 5-nya ini. Supaya tidak terlalu panjang ayat 5. Wa ma umiru, dan tiadalah aku diutus. Jadi kita kan bicara tadi umir itu tadi nih. Nabi tadi dikatakan ya. Nah, tadi dikatakan di sini ya, tadi 163 tadi ya. Sudah lewat tadi. Ini dia. Jadi umir itu tadi kita bicarakan ini. Umir itu. Di sini kita lihat wa ma umiru, dan tiadalah aku diperintah. Wa ma umiru, dan tiadalah diperintahkan, termasuk Nabi tentunya, tiadalah aku diperintah illa kecuali li untuk ya'budullah, menyembah Allah, mukhlisin, dalam keadaan mukhlis. Dikata umiru di sini untuk jamak, tiadalah aku dan umatku dan manusia lah. Tiadalah manusia itu diperintah illa kecuali li untuk ya'budullah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlisin. Bapak Ibu yang saya berbahagia, Tuan dan Puan, kalau ingin merasakan kebahagiaan ataukah hatinya benar-benar enak, nyaman selalu, jangan pernah mengisi kepentingan apapun di dalam jiwanya. Sebagai istri, melayani suami, jangan pernah ada kepentingan. Karena kalau kepentingannya tidak terpenuhi, nanti akan hatinya menjadi kecewa. Sebagai suami, bertanggung jawablah kepada kehidupan istri dan anak-anaknya, juga mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Jangan ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, nanti kemudian akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pokoknya tidak boleh ada mukhlisin lahuddin, ikhlas semata-mata untuk karena agama. Kalau kita majikan, marilah kita memenuhi hak-hak daripada bawahan kita, mukhlisin. Kalau kita bawahan, marilah kita menjalankan tugas-tugas yang diwajibkan, yang diembankan majikan kepada kita, mukhlisin. Kalau kita petani, marilah kita pergi ke sawah, mencangkul sawah, menanam padi, mukhlisin lahuddin. Apa saja. Kalau kita nelayan, marilah kita pagi-pagi keluar dari rumah, mendorong perahu kita ke lautan, menjala ikan, memancing ikan, melawan gelombang dan badai, mukhlisin lahuddin, sehingga tidak ada keluh kesah. Siapapun kita. Kalau kita sebagai kepala negara, presiden, marilah kita melayani rakyat kita tanpa ada kepentingan, mukhlisin lahuddin. Kalau kita raja atau perdana menteri, kita menjalankan tugas kerajaan dan keperdana menterian kita, mukhlisin lahuddin, tanpa ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, pasti akan berat rasanya. Kenapa? Hati berkeluh kesah, hati akan merasa kecewa, dan tidak akan bisa menjalankan tugas itu dengan maksimal. Jadi intinya apa? Wa ma umiru illa li, apa itu beribadah di sini? Bukan menyembah, bukan sholat saja, apa saja. Karena ingat tujuan kita diciptakan, semua aspek kehidupan kita harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Tuhan di dalam surat Az-Zumar. Wa ma khalaqtul jinna, saya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa apa? Liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Nah, ini. Wa ma umiru, kalau kita menyembah kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullah, syaratnya mukhlishina lahuddin. Hunafa, hatinya menjadi tenang, menjadi lapang. Ya. Wa yuqimus shalah, baru salat. Jadi di sini bukan salat secara spesifik, salat secara spesifik. Justru untuk sampai kepada salat butuh liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, baru wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dzalika wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ini surat Al-Bayyinah. Kita balik lagi ke sini. Jadi di sini kita sudah sampai di sini mirtu. Jadi la syarika, jadi semuanya tadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah mengatakan fastabiqul khairat, apakah sebaik-baik daripada kebajikan? Yaitu awwalul muslim, menjadi awal dalam berserah diri kepada Allah. Jadi menjadi awalu al muslimin. Apa itu awal muslimin? Kembali tadi ke sini. Ya. Wa ma umiru,
illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Inilah yang disebut dengan awalu al-muslimin. Jadi awalul muslimin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Sama dengan di sini tadi ya. Inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke ayat berikutnya. 164. Qul aghairallahi abghi, katakanlah, apakah pantas selain daripada Allah aku cari? Apakah pantas selain daripada Allah aku cari? Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, seperti yang diilustrasikan tadi, perempuan itu bersandar kepada Allah di belakang dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, maka pantaskah kita bersandar lagi kepada selain daripada Allah? Qul, katakanlah Muhammad, aghairallah, apakah selain Allah yang pantas abghi aku cari? Rabban sebagai Tuhan. Wahwa, padahal Allah itulah Rabbu kulli syai'. Kalau Tuhan Allah itu adalah Rabbu kulli syai', berarti tidak ada lagi syai' yang tidak merupakan makhluknya. Tidak ada lagi Rabb yang lain. Kan cuma dia Rabb kulli syai'. Selain daripada Allah, ya kulli syai' yang dibicarakan di sini. Dan dia adalah Rabbu kulli syai'in. Jadi dia adalah Rabbu kulli syai'. Rabbu kulli syai'. Yang kita sembah selain Allah, aghair Allah, selain Allah. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, berarti itu adalah syai'. Sedangkan kulli syai', dialah Allah sebagai Rabbnya. Rabbu kulli syai'. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Jadi kulli syai' itu selain Allah. Dan selain Allah apapun, kulli syai', dia adalah Rabbnya. Allah adalah Rabbnya. Maka karena Allah adalah Rabb kulli syai', maka pertanyaan ini menjadi masuk akal walaupun pertanyaan retorik. Apakah pantas selain daripada Allah abghi yang aku cari sebagai Rabb, sebagai Tuhan? Sementara ya, jadi wawnya bisa kita artikan di sini wahal, sementara dialah Tuhannya segala sesuatu. Tuhannya batu, Tuhannya kayu, Tuhannya rumput-rumputan, Tuhannya bintang-bintang, Tuhannya rembulan, Tuhannya matahari. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim mengatakan, lihatlah, semuanya itu sebagai kulli syai', sebagai makhluk, semuanya punya cacat. Sebesar-besarnya bulan, suatu saat dia akan menghilang dari pandangan kita. Seterang-terangnya matahari, suatu saat dia akan tidak kelihatan di mata kita, jadi gelap gulita. Maka segala sesuatunya itu adalah makhluk, dan dia punya Rabb. Rabb itu cuma satu, Allah. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan ingat, kita tidak diberikan kewajiban oleh Allah, beban, kecuali kita mampu. Illa 'alaiha, kecuali kita bertanggung jawab atasnya. Kita tidak akan wala taksibu kullu nafsin. Setiap jiwa, ini kullu nafsin, taksibu, sebetulnya taksibu ini bukan dosa. Kalau sini diartikan dosa, ini dosa. Tidak harus taksibu itu perbuatan. Setiap perbuatan kita, kenapa kita mengatakan kita? Karena kullu nafsin, setiap orang. Tiadalah perbuatan setiap orang kecuali dia bertanggung jawab atas perbuatannya, baik perbuatan baik ataupun buruk. Kalau di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Di sana dibagi dua. Ada kasabat, ada iktasabat. Kalau di sini cuma satu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap jiwa kalau dia berbuat sesuatu, maka perbuatan itu tidak diembankan kepada orang lain kecuali diemban oleh dirinya sendiri. Barulah kemudian bersambung wala taziru waziratun wizra ukhra, karena setiap beban hanya dipikul oleh pemilik beban itu. Tidak mungkin dipikulkan kepada orang lain. Wizra ukhra. Tidak mungkin dibebankan kepadanya beban orang lain. Setiap orang hanya memikul beban perbuatannya dan tidak akan memikul beban perbuatan orang lain. Kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi, dan ini dalam Al-Quran beberapa kali yang muncul. Kita lihat di sini ya.
Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Siapa yang mengikuti petunjuk, kita artikan mengikuti petunjuknya. Kalau kita artikan mendapat petunjuk, nanti kita pasif. Ya saya begini karena belum dapat petunjuk. Ya, jadi kita artikan ihtada, siapa mengikuti hidayah, petunjuk, yaitu Al-Quran. Kan ihtada ini mengikuti hudan, petunjuk. Hidayah. Siapa itu petunjuknya? Zalikal kitab la raiba fi hudan, itu dia. Jadi manih tada hudan, siapa mengikuti petunjuk yaitu Al-Qur'an, fa innama, maka sungguhnya yahtadi li nafsihi, dia memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri. Siapa yang ikut ngaji, iya, pengajiannya untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia ikut ngaji, suaminya tidak ikut, yang mendapatkan ilmunya. Bisakah suami dapat ilmunya? Bisa. Kalau apa yang ibu dengarkan disampaikan kepada suaminya. Atau rekamannya di-forward kepada suaminya. Dan suaminya mendengarkannya baru bisa. Tetapi siapa saja mengikuti petunjuk Al-Quran, maka untuk dirinya sendiri. Fa'innama yahtadi li nafsihi. Pada dasarnya dia memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri. Begitu juga kebalikannya. Wa man dhalla, siapa yang mengikuti kesesatan, mengikuti jalan sesat, fa innama, maka sungguhnya yudillu alaiha, yadillu alaiha. Maka siapa yang mengikuti kesesatan, hakikatnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Alaiha di sini nafsnya, dirinya sendiri. Apa sebabnya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Karena tidak mungkin beban orang lain yang kita panggul, yang kita pikul. Tidak ada orang yang memikul beban orang lain. Nah, taziru waziratun, seorang pemikul tidak akan memikul wizra ukhra, beban orang lain. Tidak mungkin memikul pikulan orang lain. Tidak mungkin kita memikul karung goni orang lain yang berisi perbuatan mereka. Kita akan memikul karung goni yang berisi amal perbuatan kita sendiri. Wa ma kunna, makanya kami tidak mungkin mu'adzibin, mengadab suatu kaum hatta, sebelum atau sehingga nab'atha rasulah, kami mengangkat, membita seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tiadalah kami mengadab kecuali mengutus rasul dulu sebelumnya. Nab'atha rasulah, membangkitkan rasul sebelumnya. Seperti itu. Jadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Jadi pasti ada rasul dulu. Apa yang diajarkan rasul? Kitab suci. Dalam hal kita setelah Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran. Kita balik lagi. Jadi sudah sampai di situ tadi. Wala tazir wazirat wizra ukhra. Thumma, kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kalianlah marji'ukum, kalian dikembalikan. Semua kita kembali ke sana. Pertemuan kita beberapa waktu yang lalu ketika berbicara tentang surat Al-Ahzab yang berbicara tentang sebagian mengikuti qada nahbah, meninggal, tapi sebagian lain menunggu. Kita ini termasuk yang menunggu. Summa, kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kita lah semuanya. Marjiukum, dikembalikan. Siapapun kita akan kembali ke sana. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, bersiap atau tidak bersiap. Ila rabbikum marjiukum. Setelah kita kembali kepada Allah, fayunabbiukum. Lalu kemudian Allah yunabbiukum, memberikan catatan kita semuanya. Semua hasil rekaman CCTV kita. Semua hasil tangkapan CCTV kita akan diberikan rekamannya kepada kita. Itu tadi, bima kuntum fi takhtalifun. Termasuk apa yang kita perselisihkan dulu di dunia. Jadi tidak ada yang luput dari sana. Papa. Nah, jadi cuma sekali serbagia di kehidupan kita ini, kehidupan manusia itu macam-macam. Ada yang menjadi driver, ada yang menjadi direktur di perusahaan, ada yang menjadi engineer, insinyur, ada yang menjadi dokter, ada macam-macam. Ada yang menjadi petani, kan petani. Ya, berkebun seperti ini kita lihat. Dan ini semuanya satu kesatuan. Jangan kita mengatakan bahwa pekerjaan sebagai dokter itu yang terbaik. Menjadi petani itu tidak baik. Nggak bisa.
Karena bapak-bapak, ibu-ibu sebagai dokter tidak bisa menjalankan Papa. profesi kedokterannya kalau tidak ada petani yang menanam sayur-sayuran seperti itu. Tidak ada petani yang menanam padi dan gandum. Kita terus mau makan apa? Kita makan roti itu dari gandum. Papa. Kita makan nasi itu dari beras, dari padi. Ya. Jadi kita bisa mengatakan ini lebih baik daripada ini. Ini semuanya satu kesatuan yang disebut dengan ta'awan wala birri wat taqwa wala ta'awan wala itsmi wal udwan. Huwallazi wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Semuanya kita sama. Allah menjadikan kita ini. Allah menjadi hukumnya kalian manusia. Dialah Allah menjadikan kalian manusia sebagai apa? Khalaifal ardi. Khalifah Allah di muka bumi. Khalaifal ard. Khalifah Allah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan dia mengangkat. Rafa'a ba'dakum fauqa ba'din. Darajatin. Nah, derajatnya bertingkat-tingkat, artinya ada strukturnya. Kata bertingkat-tingkat di sini berdasarkan takwanya, ya. Berdasarkan juga ilmunya, seperti itu. Di tingkatan-tingkatan kita berdasarkan ilmunya. Ingat, bukan berarti tadi petani ilmunya lebih rendah, enggak, dia punya ilmu juga. Kalau tidak punya ilmu bercocok tanam, bagaimana bisa bercocok tanam? Jadi warafa ba'dakum fauqa ba'din darajatin. Untuk apa tingkatan-tingkatan ini? Ya, kata-kata derajat bisa juga bermakna secara ekonomi, status ekonomi. Misalnya seorang dokter dibayar lebih mahal dari misalnya daripada seorang tukang batu. Tapi ingat, bukan berarti tukang batu lebih dari dokter, enggak, bayarannya. Dan itu berdasarkan persepakatan manusia. Ada negara yang drivernya, sopirnya lebih tinggi daripada gaji dokternya. Di mana? Coba baca, searching di Google tentang tentang Kuba misalnya. Karena saya baca di Kuba itu driver lebih tinggi gajinya daripada dokter. Coba kita lihat di Mas. Apa sebabnya? Karena dokter itu dianggap sebagai pekerjaan yang berada di bawah tangan negara, dia tidak boleh mematok harga tinggi. Tapi driver tidak. Ya. Jadi fauqa ba'din darajatin. Untuk apa semuanya itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Fima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita diberikan ilmu ataukah kelebihan, untuk menguji kita, bukan untuk kita gunakan menyombongkan diri. Menguji kita, siapa di antara kita yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan, sari'ul iqab. Ya, kalau kita tidak lulus ujian ini, misalnya ilmu kita sombongkan, ya apa yang terjadi? Ingat, Allah itu adalah sari'ul iqab, cepat sekali siksaannya, sari'ul iqab. Wa inna, dan sesungguhnya dia Allah la ghafur rahim. Tapi kalau kita menyadari kesalahan kita, lalu datang kepada Allah, ingat Allah itu la ghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi la ghafurur rahim, Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah jelas. Mari kita lihat di sini. Ya, ini adalah khalifah-khalifah tadi. Fakadzabuhu, maka kemudian mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Nabi Nuh. Di Nabi Nuh bangun perahu, mereka dustakan. Fanajjayna, tapi begitu datang ombak besar atau kebanjir bah, fanajjaynahu, kami menyelamatkan Nabi Nuh, waman ma'ahu, dan siapa saja yang bersamanya, fil fulki, namanya bahtera keselamatan. Siapa saja yang naik di atas bahtera yang dibuat Nabi Nuh, maka najjaynahu, kami menyelamatkannya. Waja'alnahu, dan setelah mereka semuanya di perahu, yang lain ditenggelamkan, waja'alnahum, kami jadikan mereka semuanya khalaifa, sebagai khalifah-khalifah, wagrakna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Hanya inilah harapan kita sekarang, menyaksikan arogansi, kesombongan, kesewenang-wenangan Israel didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman di belakang sana. Karena seenak-enaknya saja, ya, membunuh orang di mana-mana. Ya. Bukan hanya membunuh rakyat biasa, membunuh tokoh-tokoh dan sebagainya. Mereka bisa bunuh di mana pun. Bahkan kita lihat kemarin di Teheran,
mereka bisa membunuh seorang Ismail Haniyeh, coba. Baru kemudian Menteri Pertahanannya, militernya kalau tidak salah mengatakan bahwa siapa saja melawan kami, kami akan bunuh dimanapun mereka, coba. Begitu sombongnya mereka. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, tetapi perbuatannya adalah perbuatan mungkar, perbuatan syaitan. Coba. Perbuatan Israel sekarang lebih buruk daripada yang dituduhkan kepada Hitler yang melakukan itu kepada Nazi Jerman. Sehingga kita bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang disebut dengan Holocaust itu adalah sebetulnya adalah yang dilakukan oleh Zionis juga untuk mengangkat dirinya sendiri dan mengorbankan orang-orang seperti Hitler. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau dia mengatakan Hitler jahat, kan mereka korban. Harusnya mereka lebih humanistik. Tapi mana humanisme mereka? Tidak ada. Nah, yang bisa memberikan kemenangan kepada kemanusiaan hanya Allah saja. Seperti dalam ayat ini. Ya. Mereka mendustakan kebenaran, tetapi apa ujung-ujungnya? Fanajainau, kami menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan orang-orang bersamanya dalam perahu. Dia cuma sedikit. Sehingga apa yang terjadi setelah selamat? Waja'alnahum, kami jadikan mereka khalifah, wagrakna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzdzabu ayatina, orang mendustakan ayat kami. Tenggelamkanlah orang mendustakan ayat kami, dan kami jadikan orang bersama dengan Nabi Nuh sebagai khalifah di muka bumi. Fanzur, maka cobalah perhatikan. Kaifa kana, bagaimana akibatnya al-mundarin, orang yang diberi peringatan, tetapi tidak membuka hati, telinga, dan matanya terhadap peringatan tersebut. Jadi inilah jemaah sekalian sebagai akhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaif. Jadi ujung daripada surat Al-An'am apa? Kita menjadi khalifah di muka bumi. Kalau kita khalifah di muka bumi, maka harusnya supaya tugas khalifah berjalan, kita hanya mengikuti khalifahnya para khalifah. Kalau kita khalifah, tentu ada lebih tinggi lagi, khalifahnya para khalifah. Ya. Dan kita ikut pada mereka. Khalifahnya para khalifah ditunjuk. Seperti mana tadi? Semua yang ada di atas perahu Nabi Nuh khalifah. Tetapi Nabi Nuh adalah khalifah yang ditunjuk. Ya. Dan Nabi Nuh lah yang menjadi nakodanya di sana. Nabi Nuh lah menjadi kaptennya di sana. Nabi Nuh lah menjadi imamnya di sana. Maka huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Ingat, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Jadi akhir daripada surat Al-An'am adalah sungguhnya Allah itu adalah la-Raufur Rahim. Jadi kalau kita lihat permulaannya surat Al-An'am, ya kita lihat di sini. Surat Al-An'am adalah surat yang ke-6. Kita lihat permulaannya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Ada kegelapan dan summaladina kafaru, tapi orang yang ingkar kepada Tuhannya, ya dilun, ya, mereka akan keberatan. Ya dilun itu mereka keberatan terhadap Allah. Padahal Allah itu yang menciptakan semuanya. Summaladina kafaru, tapi kafaru itu birabbihim dilun. Tapi apakah kemudian Allah memvonis bahwa mereka sudah pasti selama-lamanya kafaru? Tidak, kata Allah. Di akhir surat Al-An'am ditutup dengan wa inna, sungguhnya Allah yang menciptakan tadi malam dan kegelapan dan terang, laghafurur rahim. Kalau mereka yang tadinya mendustakan agama Allah itu datang kepada Allah, maka ketahuilah Allah itu adalah laghafurur rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah akhir daripada surat Al-An'am kita. Selama 165 ayat kita berjumpa per 5 ayat. Ya, saya sudah lupa ini kita mulainya dulu di bulan berapa ini surat Al-An'am. Ya, kalau tidak salah memang setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan kita ketemu dengan surat Al-An'am, dan setelah Ramadan itu berarti kurang lebih bulan Syawal akhir, karena kita libur dulu Syawal, ada Syawal, kemudian kita Zulqaidah, Zulhijjah, sekarang Muharram. Jadi sekitar 4 bulanan kalau mulai setelah Ramadan. Tapi saya sudah lupa kita mulainya bulan berapa.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, kehilafan, itu adalah kekeliruan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah semata-mata yang datang dari Allah itu dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa tertuntun olehnya untuk selalu tadi berada di atas jalan yang lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlishina lahuddin hunafa. Yang mau bertanya nanti silakan Pak yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali kepada kupasan-kupasan tadi, diringkaskan bahawa khalifah di alam alastu rabbikum dengan khalifah di ayat 160 tadi, apakah boleh kita cantumkan kepada kaitan 155 di mana dalam surah Baqarah Ustaz pernah kupaskan zalikal kitab, kemudian di ayat 155 hazal kitab. Maka kita sebenarnya bukan talabul Quran, tapi kita sedang duduk indah berbicara dengan Rasulullah SAW depan mata, melalui Allah mentajalikan daripada kata-kata tadi. Maka daripada Lauh Mahfuz tadi ditajalikan depan mata kita ni satu pembicaraan batin ke batin, bahawa hazal kitab bukan lagi zalikal kitab, dah muncul depan mata. Dan barang siapa yang terbuka mata hatinya, mengambil peduli, ataupun Ustaz panggil sebagai tadabbur, maka dia sebenarnya sedang melimpah ruah, memenuhi, ya Muhammad, kamu adalah rahmatan lil alamin. Maka kita pun termasuk ke dalam alam semesta rahmatan lil alamin tadi. Jadi pencerahan dan kaitan Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, menarik ini pertanyaan Pak Nur ya. Jadi penggunaan kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu bahasa Arabnya isim isyarah. Ya. Jadi kalau kata tunjuk itu dalam bahasa Arab isim isyarah, kata benda penunjuk. Kata benda tunjuk itu ada dua macam, ada yang dekat dan ada yang jauh. Ada namanya isim isyarah lil ba'id dan ada isim isyarah lil qarib. Ada kata tunjuk untuk bait yang jauh dan ada kata tunjuk atau isim isyarah lil qarib untuk yang dekat. Nah, di dalam permulaan surat Al-Baqarah, ketika kita pertama kali membuka Al-Quran surat Al-Baqarah, yang kita temukan adalah zalikal kitab. Jadi zalika al-kitab. Nah, di sana menggunakan kata zalika, kata tunjuk jauh namanya. Zalika itu nunjuk itu. Jadi zalika itu secara bahasa itu. Nah, itu kan nunjuk berarti di sana, di situ. Nah, itu namanya kata tunjuk jauh. Namanya isim isyarah lil ba'id, itu zalika. Dan di situ di dalam surat Al-Baqarah dalam kata-kata zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, di ayat 30-nya nanti ada ayat mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan muka bumi khalifah. Nah, khalifah itu apa? Berpasangan dengan Al-Quran. Dan itu ditunjuk zalikal kitab. Jadi khalifah yang merupakan pasangan sempurna daripada Al-Quran itu adalah zalikal kitab, adalah Alkitab. Jadi itu Alkitab, masih ada berjarak. Tuhan masih tunjuk itulah. Nah, setelah kita mengikuti khalifah itu yang merupakan pasangan daripada Al-Huda tadi, barulah kemudian setelah mengikutinya, kemudian kita menjadi dekat. Kita secara emosional menjadi menyatu, menjadi dekat. Nah, ketika dekat itu tidak ada lagi jarak, ditunjuk ini. Nah, itu namanya kata tunjuk dekat, isim isyarah lil qarib, yaitu dalam kata hada di sini. Hada itu kata tunjuk dekat. Wahada kitabun anzalnahu, inilah kitab suci, inilah sebuah kitab yang kami turunkannya penuh dengan berkah. Nah, kita sudah terangkan bahwa kitab itu ada yang tertulis dan ada yang berbicara. Hada kitabun anzalnahu. Nah, mengikuti kitab yang anzalnahu inilah, karena dialah tadi zalikal kitab, itulah tadi dikatakan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah mengikuti itu barulah kita selamat. Jadi ketika kita tidak berjarak, menyatunya seperti tadi umatnya Nabi Nuh yang ikut di atas perahu, ya, seperti tadi di sini.
seperti tadi di dalam surat mana nih? Oh, sudah lewat tadi, sudah berubah tadi ya. Jadi tadi ada kita angkat di sini ayat di mana Nabi Nuh dikatakan bahwa yang naik di atas perahu Nabi Nuh diselamatkan semuanya. Sedangkan yang lain itu adalah agraknahum, kami tenggelamkan mereka. Nah, inilah yang kemudian disebutkan di dalam ayat 165 ini ya. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang ja'alakum khalaifal ardh. Ya, siapakah mereka dijadikan khalifah? Ini tadi yang ngikut kepada ini ja'ilun fil ardi khalifah, salah satunya adalah Nabi Nuh. Nanti berikutnya lagi adalah Nabi Ibrahim, karena dikatakan Ibrahim itu benar-benar min syiatihi, benar-benar dari syiahnya Nabi Nuh. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum. Jadi kalau kita artikan di sini derajat, kita sebut saja di sini derajatnya bukan derajat tadi dokter petani, tetapi status rohaninya. Jadi ada yang sempurna rohaninya sehingga disebut dengan insan kamil, dan ada seperti kita sebagai orang yang masih berdosa. Nah, di kita yang bertingkat-tingkat, dosanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, inilah derajat. Untuk apa? Liyabluwakum, menguji kalian fima atakum. Setiap kita mendapatkan akibat daripada jumlah penyakit hati yang kita miliki, sedangkan mereka yang sudah sempurna tidak ada lagi seperti itu. Mereka semuanya adalah akan diangkat. Makanya tadi sama tadi liyabluwakum juga. Surat Al-Baqarah ayat 124 yang namanya ayat ibtila itu dikatakan wa idzi betala. Ibtala itu dari kata liyabluwakum. Wa idzi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim mengujinya, ini menguji juga. Ya, liyabluwakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 pun dikatakan ya wala beluannakum. Wala nabluwannakum. Jadi wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiri sabir. Orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Jadi inilah yang diinginkan. Berikutnya lagi. Ada lagi? Di chatroom tidak ada. Kalau di chatroom tidak ada, berarti kita tutup dengan berdoa ya. Kita doakan suami jemaat tetap kita, yaitu Ibu Emil Bahardin, yang tadi pagi atau kemarin meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama, yaitu ya, almarhum Bapak Iman Ciptadi Pujo Utomo. Iman Ciptadi Pujo Utomo. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Khususan ya Allah untuk almarhum Bapak Iman Ciptadi Pujo Utomo. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madakhalahu warfa darajatahu wadkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Ayu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum.